Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kamil berjumpa kembali dalam acara talk show Aksi Cepat Tanggap Tasikmalaya. Nah sahabat, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, berbicara tentang pandemi COVID-19 tentunya sampai hari ini juga belum berakhir. Tentunya kita sangat peduli terhadap pemutusan mata rantai penularan virus corona ini. Nah salah satunya akhir-akhir ini kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Nah begitu juga banyak dampak yang dirasakan oleh kita. Nah banyak sekali perbedaan kebiasaan dengan tempat kita beraktivitas sebelumnya, seperti halnya dalam bekerja, kuliah, sekolah, dan lainnya. Nah, alih-alih melakukan kegiatan produktif kita sebenarnya malah banyak menghabiskan waktu untuk bersantai dan rebahan. Nah, makanya hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang Masya Allah luar biasa, yang insya Allah akan memberikan tips seputar bagaimana cara agar kita tetap produktif dan kreatif di masa pandemi seperti ini. Nah sahabat, sebelum acara kali ini dimulai, mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait aksi cepat tanggap Tasikmalaya. Aksi cepat tanggap Tasikmalaya sampai saat ini terus berikhtiar untuk membersamai dan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, baik itu kesulitan dari segi kebutuhan pangan, kesehatan, usaha, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah untuk itu ACT Tasikmalaya merespon hal tersebut dengan berbagai program seperti operasi pangan gratis. Nah biasanya bantuan ini berbentuk beras untuk santri, kemudian ada makanan gratis juga untuk pejuang nafkah. Nah ada juga paket sembako untuk lansia, paket sembako untuk pejuang transportasi. Nah kemudian ada juga mobile social rescue, di mana bantuan ini berbentuk santunan dan pendampingan pengobatan, pembangunan, kemudian ada pembangunan rumah, ada pembangunan sumur pesantren, kemudian pembangunan masjid. Nah kemudian ada juga global wakaf. Nah bantuan dari global wakaf ini berbentuk modal dan aset usaha mikro, kemudian wakaf Al-Quran, dan tentunya masih banyak sekali program-program lainnya. Nah bagi sahabat yang ingin turut serta membantu saudara kita, bisa langsung menyalurkan bantuan terbaiknya ke kantor Aksi Cepat Tanggap Tasikmalaya di Jalan Cimulu nomor 15, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Atau informasi lengkap dapat diakses di bio Instagram @act_tasikmalaya. Nah sahabat, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita pada siang ini. Beliau ini seorang freelance designer yang pernah menjuarai Kasa Design Challenge kategori kitchenware. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita undang ya sahabat. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Timo. Gimana suaranya udah terdengar jelas? Oh iya, oke. Kalau aku gimana? Agak sedikit tersendat sih. Sinyalnya atau apanya ya? Ya nah, sekarang udah oke. Udah oke. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kang Kamil gimana? Alhamdulillah kabar baik. Nah gimana, udah siap sharing-sharing hari ini? Bismillah, insya Allah. Mohon izin. Tipis-tipis Insya aja Allah ya, siap. saya juga banyak belajar. Ya bismillah ya. Nah sebagai perkenalan nih, boleh dong diceritain profil singkat dari Iklima Mimo ini seperti apa sih? Mangga silakan. Oh ya, bismillah. Halo sahabat dermawan ya. Nama saya Iklima Amalia. Memang banyak dikenal Mimo karena saya bikin akun Instagramnya Iklima Mimo. Nah, saya sekarang
sebenarnya full time istri rumah tangga dan part time freelance. Freelance-nya sebenarnya luas, tapi karena saya basicnya desain produk, jadi lebih dikenalnya freelance designer gitu. Tapi sebenarnya saya ngerjain banyak project apa aja. Itu aja mungkin. Ada lagi? Iya. Apalagi ya? Masya Allah. Nah mungkin boleh diceritain nih sedikit pengalaman dulu apa namanya dari mulai berkarir di bidang apa, kemudian apa namanya hingga sampai saat ini masih tetap apa masih tetap berkontribusi gitu ya pada kegiatan kreatif khususnya. Nah gimana Kak? Oke. Jadi setelah lulus kuliah, seperti pada umumnya dulu saya bekerja di perusahaan sebagai product development sesuai dengan keinginan gitu ya, alhamdulillah. Setelah 3 tahun bekerja di perusahaan dengan banyak pertimbangan dan saya harus pindah domisili, akhirnya saya memutuskan resign. Pada saat itu resign Desember 2019 dengan harapan di tempat baru bisa bekerja lagi di perusahaan baru, atau mungkin saya ingin mencoba merintis bisnis yang sudah lama saya cita-citakan. Alhamdulillah pada saat itu kebetulan sekali karena saya memang fokusnya di ini ya, passion saya bikin craft gitu ya untuk hari-hari besar seperti untuk pernikahan atau untuk kado ulang tahun, kado apapun gitu ya. Saya tuh bikin kerajinan, alhamdulillah tuh ada yang pesan tuh awal-awal saya resign. Dari situ saya mikir, oh mungkin jalannya saya jalanin aja nih bisnis kecil-kecilan ini gitu. Namun saya tetap apply lamaran ke perusahaan baru. Nggak lama setelah itu berjalan, ternyata di Februari tepatnya Maret ya kalau di Indonesia ya, Maret itu mulai banyak pembatasan karena pandemi. Ya jujur sih agak bingung, tapi masih berharap banyak lah. Dulu kan belum ngerti ya, kayak mungkin nggak lama gitu. Jadi ya tetap berusaha berkegiatan di rumah meskipun itu tuh bukan untuk dijual gitu. Kayak saya bikin kerajinan sabun, kerajinan lilin, itu tuh lebih ke ngisi kegiatan aja gitu, biar saya nggak diem gitu, biar saya produktif. Ternyata dengan kita meskipun cuma bikin sampel nih, kalau kita posting di Instagram, alhamdulillah ada aja yang nanya, meskipun tidak banyak ya, tapi alhamdulillah. Terus setelah posting di Instagram, saya coba buka akun marketplace pelan-pelan, dan ada aja gitu order meskipun sedikit. Kemudian setelah itu mungkin ya Kak. Nah ini Kak, nah nanti bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya, nah nanti silahkan aja ya langsung komen di kolom chat. Nah nanti di akhir acara insya Allah akan dijawab langsung nih oleh Kak Nimo ini ya. Oke, silahkan Kak dilanjut. Insya Allah. Oh ya, tadi setelah pokoknya itu berjalan naik turun lah ya Kang Kamil, kayak Iya. Ya namanya juga baru mulai gitu. Bisa dibilang kalau mengandalkan, saya sebut namanya Mimo Goods gitu. Mimo Goods ini bisa dibilang kalau ibaratnya cari makan di sini belum bisa Kang Kamil, kayak gitu. Jadi saya sebenarnya mungkin kalau dibilang orientasinya uang nggak terlalu ya, karena ya kan pekerjaan utama saya sebenarnya istri rumah tangga, tapi kalau bisa lebih kenapa enggak gitu kan. Jadi saya terus berusaha aja gitu berkegiatan di Mimo Goods. Tapi kan kalau kita udah bekerja tapi nggak ada hasilnya, bisa dibilang jangan sampai sia-sia gitu ya. Di Mimo Goods ini belum ada perkembangan, akhirnya gimana ya caranya saya biar tetap produktif gitu. Ya intinya sih kita jangan terlalu fokus di Mimo Goods nih. Jadi ada 2 alternatif. Si Mimo Goods ini apakah cari produk baru, jangan itu-itu aja, atau ya cari pekerjaan atau kegiatan lain gitu. Jadi ya sambil berjalan gitu, karena waktu luangnya alhamdulillah banyak, karena alhamdulillah belum punya anak gitu ya. Ya udah
saya coba hubungi teman kuliah saya yang punya alat gitu kan, oh coba deh bikin home decor gitu, jangan ini mulu souvenir atau undangan mulu gitu. Akhirnya saya coba bikin home decor yang saya bisa ya, yang gampang-gampang gitu. Alhamdulillah tuh bisa berjalan baik juga dengan teman kuliah tuh, karena udah kenal kan, jadi lebih mudah gitu. Udah gitu ya tetap naik turun mau apapun jenis produknya. Jadi saya harus nambah keahlian sih kalau menurut saya. Akhirnya saya karena saya desainer tapi desain produk ya, tapi setidaknya ngerti desain grafis lah ya sedikit. Mohon maaf para ilustrator, sebenarnya ilmu saya masih dikit, tapi saya coba-coba lagi pandemi gini kan mungkin orang juga macam-macam ya, naik turun ya, beda-beda sih ya. Ada yang bertahan, ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan, buka usaha baru, termasuk saya juga. Nah saya tuh kalau ada yang mau bikin logo buat UMKM-nya, saya murah aja gitu, maksudnya saling bantu aja gitu. Kayak mungkin mohon maaf nih kalau buat desainer-desainer yang ahli mungkin kemurahan gitu, maksudnya kita kan sekolah ya, kita kan sekolah susah, maksudnya mungkin gitu ya. Tapi saya juga kan di sini kapasitasnya nggak seahli mereka ya, jadi ya udah saya desain ibaratnya minimal lah gitu, minimalis gitu, nggak terlalu gimana-gimana, tapi juga mungkin buat UMKM itu lumayan gitu. Jadi sayanya ada pemasukan meskipun sedikit, merekanya juga terbantu kayak gitu. Salah satunya itu. Sampai saat ini nih, boleh diceritain nggak order yang membuat kakak memang itu menjadi pemicu gitu? Wah ini saya dapat orderan ini jadi saya lebih semangat nih. Nah, boleh nggak di-share pengalamannya seperti apa? Oh iya, mungkin ini terdengar bagi sebagian orang ya, termasuk di lingkungan keluarga atau kerabat, katanya, Iklimah dapat order dari Singapura katanya. Saya juga jujur kaget ya waktu dapat order dari Singapura, tapi sebenarnya ini order personal sih. Saya jarang banget dapat order korporasi gitu, semuanya order personal. Yang order juga sesama ibu rumah tangga. Jadi memang linknya itu dari dia lihat marketplace saya, terus dia order via WhatsApp gitu. Sebenarnya pengirimannya juga bukan saya yang urus, tapi diurus sama saudaranya. Tapi produknya nyampe ke Singapura. Itu sebenarnya dibilang prestasi, kurang tahu juga ya, aslinya sih berdarah-darah gitu. Prestasi dong. Maksudnya karena produk ini custom, jadi sesuai permintaan ibu itu, ya udah sayanya juga dibilang untung ya rahasia saya gitu. Yang penting produk saya udah nyampe ke sana gitu. Tapi karena waktu itu ada trial error juga, ya mungkin bisa dibayangkan kalau kita orientasinya ke untung terus, belum sih. Iya. Tapi kan setidaknya itu menjadi modal besar ya, karena bagaimanapun juga bahwa produknya gitu kan ternyata dikenal luas oleh orang gitu. Dan apa ya, dengan adanya order itu mungkin kan menjadikan kakak lebih apa ya, lebih semangat lagi untuk mengembangkan produk lainnya kan gitu. Nah ini kak, sebenarnya kak untuk Mimo Goods ya, dari kan proyeknya Mimo Goods ini apa namanya, desainnya dari kakak atau misalkan bisa juga desainnya dari customer gitu. Nah, ini gimana? Kebanyakan sih sebenarnya desain saya, tapi desain saya itu customable gitu. Maksudnya customable tuh, jadi saya tuh suka sesuatu yang apa ya, personalize gitu. Kayak misal hiasan dinding itu tuh nama gitu. Jadi kalau nama kan kayak sebenarnya formatnya, template-nya itu juga, tapi namanya bisa siapa aja, bisa Kang Kamil, bisa adik Kang Kamil, atau siapa gitu. Salah satunya itu kayak gitu sih. Jadi memang saya tuh untungnya di bisnis ini tuh saya memang gak stok bareng sih, karena saya juga belum punya modal besar ya. Jadi saya buat ketika ada order.
tapi Nah, nggak berhenti tentunya di kan situ Kak, sih. ya, ya, Sebenarnya kalau seperti saya bilang tadi, kalau dari Mie Bagus tuh belum terlalu pesat gitu ya. Jadi saya tetap cari menawarkan keahlian lain, produk lain dan jasa lain gitu. Saya bantu orang tua saya juga untuk proyek-proyek tertentu atau apapun deh. Makanya saya dibilang freelance designer. Sebenarnya freelance-nya tuh lebih ke apa aja dikerjain. iya. Nah, gini Kak, apa namanya, mungkin ya sebagian orang itu mengenal Kakak kayak tadi dibilang semua apapun bisa dikerjain. Nah, Ya. tapi untuk apa namanya, personal branding Kakaknya sendiri itu lebih lebih ke arah mana sih gitu? Ya itu saya tetap meskipun pekerjaan saya macam-macam, saya sih jujur ya tetap bangga dibilang istri rumah tangga sih Kang Kamil. Karena bagi saya untuk ini belum ibu rumah tangga loh ya, saya masih istri rumah tangga gitu. Bagi saya istri rumah tangga juga nggak mudah gitu. Tapi bukan berarti ya susah-susah gampang lah. Jadi saya emang brandingnya ya untuk sekarang istri rumah tangga sama freelancer gitu aja sih. Dan saya open gitu, collab apapun gitu, diskusi, bahkan untuk sekedar diskusi aja saya bersedia gitu. Non profit juga nggak apa-apa, kayak misal nih ada junior saya di kampus pengen diskusi soal desain atau tugas kuliahnya gitu, tapi sekedar diskusi ya, saya nggak akan kasih input yang nggak mereka tanya gitu. Iya. Nah Kak, tadi kan Kakak juga sempat bilang ya bahwa Kakak mulai ekspansi keahlian, kemudian mulai ekspansi keahlian dan produk jasa yang ditawarkan ya Kak ya. Nah, caranya seperti apa Kak? Caranya seperti apa? Oh iya, sebenarnya kalau bisa share screen, saya pengennya share screen, tapi kan nggak bisa Share ya. screen. Iya. Tapi intinya saya tuh banyak memanfaatkan sosial media sih, karena emang udah zamannya juga ya. Maksud saya juga jarang banget ketemu orang sebenarnya. Gimana caranya saya bisa dikenal gitu kan, gimana caranya orang tahu saya bisa apa gitu kan. Jadi saya tuh untuk saat ini banyak memanfaatkan sosial media, salah satunya WhatsApp. Mungkin teman-teman yang nonton juga beberapa udah tahu ya, kalau kita tuh bisa gunakan WhatsApp bisnis untuk jualan. Dulu WhatsApp bisnis saya itu isinya barang yang saya jual. Tapi kalau sekarang tanda kutip diri saya yang saya jual gitu. Tanda kutip ya. Kayak kelihatan gak sih? Nah, kalau kita di WhatsApp bisnis kan ada logo ini ya. Ini WhatsApp saya ya. Kalau diklik, ini saya menjelaskan diri saya kayak freelancer, housewife project gitu. Nah, kelihatan gak sih? Pokoknya intinya di list-list ini tuh bukan barang yang saya jual. Kalau dulu kan misal saya jual keripik harganya 5.000 misalnya gitu ya. Kalau sekarang enggak, saya di sini masukin CV. Nih di About Me ini ada CV sama ini juga dulu tuh talk show sama Kang Kamil. Prestasi kecil lah. Mau nggak mau harus di show ya. Namanya juga jualan kan. Terus ini yang saya bilang tadi, graphic design, mungkin contoh-contoh desain yang buat UMKM itu kayak gitu. Terus mungkin lebih ke portofolio kayak ya, tapi di bawahnya juga saya kasih info kalau saya juga jualan craft nih, tapi nanti di-linkkan ke marketplace gitu. Ini contoh barang-barang yang saya jual gitu makanya. Teman-teman yang lagi merintis bisnis, menurut saya mungkin ada 2 nomor ya, ada nomor usahanya, ada nomor pribadi. Menurut saya nggak ada salahnya kita sebagai yang jual juga harus nge-branding diri kita. Salah satunya caranya kayak gitu. Iya. Atau juga satu lagi, kita manfaatkan Instagram bio. Biar apa sih? Sebentar.
ilmu baru banget nih. Terang ya. Aduh. Gimana? Pokoknya kalau teman-teman kalau di usaha-usaha itu kan suka ada link ya, link.tree itu Iya. salah satunya itu. Iya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Tapi banyak sih pelayanan kayak gitu. Ya Allah, terang ya, selesai. Pokoknya misal link.tree atau di yang lain saya pakainya beacons.ai. Di Beacons tuh kita bisa jelasin singkat tentang kita. Terus di sini ada icon-icon, ada WhatsApp, email, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Cuma ditanya apa? Next ya aku ceritain TikTok juga kita harus mulai aktif TikTok. Nah di sini Kamil- mohon Kamil maaf mau- nih ada mau logo nge-share. marketplace. Ini logo marketplace yang saya jual barang. Terus saya juga ada distributor produk lah, pokoknya saya kasih info di situ. Nah. Harusnya Nah, kamu kalau pakai enaknya- HP, Ya. emang nunjukinnya pakai tab dulu. Nggak apa-apa, dilanjut dulu aja. Enaknya di Beacons selain ada link-link untuk bisnis yang kita jual, kita juga bisa kasih teaser-teaser video andalan di TikTok. Kayak ini saya tips dekor kamar anak, itu kan kaitannya sama bisnis yang saya jual di Mimo Goods ya. Terus produk-produk yang saya jual di bawah, pokoknya gitu deh. Manfaatin itu aja, manfaatkan Reels, manfaatkan TikTok. Emang udah zamannya sih, saya juga sebenarnya belum begitu ahli gitu, tapi ayolah kita belajar bareng-bareng, mau nggak mau sih kalau sekarang. Kayak gitu. Iya, jadi kami mau ini memulai dari hal terkecil ya, mulai dari yang apa namanya sosial media pribadi yang memang bisa dimanfaatkan untuk berbisnis juga ya. Nah, selain berbisnis kan di sana juga bisa menginformasi bahwa profil diri kita ini seperti apa gitu ya. Insya Allah banget nih sahabat dermawan, ilmu Selain baru ya itu, buat kita. kalau kita menyimpan jejak di digital tuh cara nggak langsung kita udah punya portofolio gitu. Iya, Nanti kalau butuh tinggal disusun aja gitu. iya. Iya, Cuma nggak iya. ditanya Karena memang secara mau nggak mau konkret. sih ya kita di era Nggak nanya. perkembangan teknologi yang sangat pesat ini mau nggak mau menuntut kita harus serba bisa ya, harus serba bisa, harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat juga. Nah mungkin dari Kak Mimo sendiri ya, nah mungkin dari sahabat dermawan sendiri, dari sahabat dermawan juga apa namanya, mereka ini paham gitu, mereka ini tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, cuman untuk memulai kan kadang-kadang kita juga berekspektasi, kadang berekspektasi rendah terhadap diri kita itu ini gimana ya dimulai. Terus ini takut nih kalau nanti nggak jalan. Nah, mungkin Kak nih ada tips nggak sih untuk untuk meredam hal-hal seperti itu Kak? Apa ya? Jujur saya juga selalu mengalami pergolakan itu gitu. Bahkan saya tuh tipe yang selalu nanya suami untuk sekedar posting informasi barang dagangan aja. Tanya apa sih Mas tadi? ini berlebihan nggak atau gimana gitu. Tapi ya harus dicoba sih. Karena gini, kita juga bisa nemu pola yang dimau sama followers kita gitu. Kayak misal saya posting ini view-nya dikit, jadiin evaluasi aja. Coba deh cara lain gitu. Harus mau terus cari informasi gitu, harus mau terus cari referensi gitu kan. Pas coba posting yang kayak gini, misal ada nih panutan kita siapa, coba deh posting kayak dia. Oh iya ternyata bagus responnya ya. Kalau udah ada formula kayak gitu kan kita tahu nih, oh jadi yang followers kita mau tuh yang kayak gini gitu. Jelas nggak ya? Kang Kamil kalau kurang jelas boleh tanya lagi. Iya. Ya, sebenarnya kuncinya ya kita harus mulai, maksudnya harus memulai, harus dicoba. Karena kan nanti dengan dicoba itu, untuk selanjutnya kita tahu kan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaharui gitu ya. Oh iya, ada satu lagi sih, orang juga kayaknya kan beda-beda nih. Ada yang tertarik sama kehidupan pribadi kita, misal yang menarik tanda kutip atau tidak menarik. Tapi orang juga kadang tertarik sama informasi penting gitu. Jadi
menurut aku kita juga harus punya jiwa berbagi aja gitu. Berbagi itu kan nggak mesti apa ya, bentuknya tuh materi, kayak misalnya teman-teman ternyata di sini ada vaksin gratis loh, story gitu. Dengan kita banyak berbagi tips, atau teman-teman aku punya resep baru nih, gampang banget gitu. Oh, intinya mengenaikan Menurut aku dengan exposure. cara kayak gitu orang tuh kan jadi, oh iya sih, misalnya si Iklima gitu ya, si Iklima suka sharing nih, jadi mereka juga aktif lihat story kita gitu, nggak di skip gitu. Nah pas kita sering sharing tips gitu, terus kita dagang produk kita, ya kebaca juga kan akhirnya. Iya. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih sejauh ini pengalaman seperti itu. Tapi mungkin dari teman-teman kalau mau sharing juga boleh di komen. Iya. Nah, saya ingatkan kembali bagi sahabat sekalian yang bertanya, silahkan aja langsung komen di kolom chat ya. Nanti insya Allah di akhir acara berbicara tentang pandemi yang memang kan tidak ada habisnya ya kan. Sampai saat ini kita masyarakat sebenarnya masih tetap terbatasi dan dibatasi ya. Even kita mau keluar pun kan memang harus dengan protokol yang ketat, apalagi kan untuk beberapa daerah pun even kita cuma mau ke kafe atau ke mall gitu, kita harus menunjukkan hasil vaksin ya. Nah sebenarnya kan itu hal-hal baru ya, hal-hal baru yang memang harus kita hadapi bersama, hadapi itu, dan itu akan menjadi akan menjadi erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, karena kan banyak sekali perubahan. Nah, ada nggak sih pandangan kakak terhadap semua ini? Dari segi apa dulu ya, kalau aku pribadi menghadapi situasi ini gimana ya, ya udah mau nggak mau harus dihadapin gitu kan. Kalau bisa milih nggak mau, tapi kan nggak bisa milih, jadi kita lebih balik ke diri kita aja, harus siap gitu, harus mau adaptasi gitu. Jujur saya juga tipe yang udah stres ya, awal-awal saya stres banget karena mungkin kalau kakak tahu, saya kan tipe yang seneng ketemu orang nih, meskipun saya ada kurang percaya diri kalau bicara di depan forum, tapi untuk ketemu orangnya saya seneng kan. Saya tuh muncul Sunda masuk ngajuk-juk gitu kemana-mana kan, kalau ada sesuatu yang menarik, entah itu pameran seni atau sekedar diskusi-diskusi gitu, forum-forum diskusi, meskipun nggak aktif datang aja gitu kan. Nah ya mungkin masalah itu saya hadepin, mau nggak mau tetap saya cari komunitas baru, tapi sekali lagi virtual gitu kan. Ya ikut-ikut aja, maksudnya ada lagi yang ngevlog ya, berusaha tetap menjalankan kegiatan sebelum pandemi, tapi dengan cara yang baru gitu. Kayak kita ini sharing ini sekarang virtual, bahkan dengan keluarga pun lebaran virtual kan. Saya saat itu ya semuanya virtual aja, bisa masak bareng tapi virtual mungkin. Sama apa lagi? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Cuman gimana caranya, pinter-pinternya kita aja memanfaatkan atau mengeksplor itu semua ya. Nah, mungkin ini tadi kan sempat disinggung juga nih, berbagi tidak selalu serta-merta dengan harta, dengan barang dan yang lainnya. Nah, berbagi menurut Iklima sendiri itu pandangannya seperti apa? Berbagi versi Kak Iklima ini seperti apa gitu? Kalau menurut aku ya, berbagi itu baik harta, baik material moral gitu ya, itu pilihan sih. Ibaratnya gini, harta besar kecil tuh relatif, akan selalu berbeda dari setiap orang. Jadi pilihannya, kenapa saya bilang pilihannya itu mau atau enggak gitu, berbagi atau tidak. Jadi sekecil apapun pasti bermanfaat gitu sih. Jadi menurut saya ya itu balik lagi pilihan aja, mau atau enggak.
Semua orang bikin Berarti radio sendiri. pandangan berbagi menurut agama itu bukan apa yang dibaginya ya, bukan apa yang diberikan ya, tapi mau atau enggak. Insya Allah. Nah Kak, mungkin ini kan diskusi Ya, kita semua memang sendiri. bakal terbatas oleh waktu ya Kak ya. Sebenarnya masih pengen banyak banget nih hal-hal yang pengen dibahas bersama Kak Iklima ini. Cuman kan balik lagi kita terbatas oleh waktu juga. Ya. Nah mungkin Kak di akhir bisa disampaikan mungkin pesan atau yang lainnya untuk khususnya untuk anak-anak milenial di masa pandemi ini yang harus tetap produktif dan kreatif. Silakan. Jujur sebelumnya gitu ya, kalau lihat anak milenial sekarang kayaknya produktif sih sebenarnya semuanya, Iya. karena mereka itu lahir di zaman yang emang udah di serba teknologi gitu. Sekarang banyak banget kan ibaratnya jebolan tiktoker, selebgram muda, karena mereka aktif di sosial media, mereka produktif. Mungkin pesan saya selipkan aja gitu apa yang bisa kalian bagi, sekedar tips atau contoh-contoh berbagi yang benar-benar berbagi gitu ya, bukan ria tapi ngajak teman-temannya, ayo kita kasih apa nih ke yang butuh gitu kan. Nggak selalu harus harta, bisa tenaga, pemikiran gitu sih kalau aku. Karena kalau aku lihat sebenarnya anak milenial sekarang juga banyak sih yang ke arah situ gitu. Jadi salut, pertahankan, lanjutkan. Jadi tipsnya mungkin lebih ke mungkin akhirnya mungkin untuk saat ini Kamu selipkan nanya terus selipkan nanya hal-hal yang punya positif, tips sendiri apa? Iya. informasi ataupun Bisa. itu Terus apa misal bantuan saling Saya ada gotong royong pengalaman gitu ya sih, untuk boleh membantu cerita saudara sedikit. kita. Dia Ya, ngomong gitu kan. jauh-jauhin Nah, dari Masya- negatif-negatif gitulah, pokoknya yang positif-positif Iya. aja. Iya, iya. Masya Allah banget Kak Iklima, terima kasih untuk sharing Masya yang Allah, dia luar share biasa video ke kamu pada sih. ini. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan belum punya anak karena kita khususnya kayak untuk gitu mulai kita deh semua. alhamdulillah Nah, belum mungkin terima kasih banyak Kak untuk hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih juga, mohon maaf kalau ada kekurangan. Cuma mau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi punya nama wabarakatuh. Masya Allah, sahabat dermawan, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Iklima ini. Tentunya di masa pandemi ini kita juga harus tetap produktif dan kreatif ya. Tentunya tadi ada beberapa tips yang diberikan oleh Kak Iklima. Kalau versi beliau ini untuk menjaga tetap produktif dan aktif itu yang pertama tetap melakukan aktivitas baik itu secara mandiri maupun bersama. Nah, namun bedanya ini dilakukan secara virtual. Nah, kemudian beliau juga mulai mengekspansi keahlian dan produk atau jasanya yang ditawarkan. Dan kemudian beliau juga mulai menyusun portofolio dan personal branding di sosial media. Kemudian aktif mencari informasi dari media sosial. Kemudian aktif juga membagikan informasi yang bermanfaat di sosial media, dan yang terakhir ikuti komunitas baru secara virtual. Masya Allah. Nah, gimana nih sahabat Talk siang hari ini? Tentunya sangat menginspirasi ya. Nah, saya ingatkan kembali bagi sahabat yang ingin turut serta membantu saudara-saudara kita bisa langsung menyalurkan bantuan terbaiknya kantor aksi cepat tanggap Tasikmalaya di Jalan Cibulu nomor 15, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Atau informasi lengkap dapat diakses di bio Instagram @act_tasik. Maaf, @act_tasikmalaya. Nah, jangan lupa nih pantau terus semua kanal sosial media ACT Tasikmalaya untuk berita terupdate seputar kegiatan dan program-program aksi cepat tanggap Tasikmalaya. Saya Kamil, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi